umumnya apalah yang paling baik. Wa asyaddu dan lebih tajam min aklis suyuti dibandingkan matanya pedang, mata tajamnya pedang lebih baik dari sesuatu yang baik dan lebih tajam dari ketajamannya pedang. Kita punya artinya bahwa kepahitan menghadapi dunia tidak itu kan? Tidak itu bagaikan merasakan pahitnya sesuatu yang baik dan sakitnya merasakan saya lakukan bisa pilih dari Allah. Wala yatrukha ahadun illa aqrahullahu mislama yu'syurha. Dan tidak akan pernah meninggalkan dunia siapa ahadun seseorang illa kecuali atau memberikan dulu terhadap orang tersebut. Siapa yang memberikan Allah mithlama yu'tisyurada, sebagaimana orang yang diberi dari kelompok orang-orang yang mati syahid. Artinya orang yang meninggalkan dunia akan mendapatkan pahalanya mati syahid. Hanya orang itu mendapatkan pahalanya mati syahid ketika mau berperang terhadap beratnya menghadapi dunia, sehingga dia tinggalkan dunia untuk arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk mengedepankan akhirat orang tersebut dalam mempersiapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarkuha qillatul aql. Terus apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan meninggalkan dunia? Dengan langkah kayak apa? Wa tarkuha, sementara meninggalkan dunia, qillatul aql, itu sedikit makan. Memang kita beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kita sedikit makan. Bedanya itu, ya. Nah, Rasul itu meninggalkan dunia, tarkul qillatul aqli, makanya sedikit, gosok sedikit kenyangnya, nggak pernah penuh kenyangnya. Artinya makanlah ketika kita sudah lapar, jangan lanjutkan kalau sudah terasa kenyang. Seperti itu. Wabung tanah sebelum kenyang tinggal, sebelum betul-betul merasakan kenyang berbuah makan, sehingga ada korektor sifat makan yang maaf ini bertentangan dengan budaya kita. Tapi itu trik, itu cara untuk makan tidak terlalu kenyang, itu makan yang kaki kirinya diangkat gitu untuk ganjal perut. Ketika makan terasa kenyang, ternyata ketika kaki dilepas belum kenyang. Nah itu kalau di tuntunan Islam yang memang ada contohnya, Rasul juga pernah melakukan makan kakinya diangkat kayak gini. Tapi kok di daerah saya di Jogja, di Solo makan kayak gitu, dianggap kurang tak beradab sama sekali. Itu sama sekali nggak beradab, nggak punya tata krama. Itu ya karena budayanya berbeda. Seperti itu ya. Makan suruh gini, yang biasa melakukan seperti mohon maaf jamaah tabligh kalau makan kayak gini gitu. Seperti itu.
itu sunnah, artinya pernah dilakukan Rasulullah. Cuma ya kita harus tahu, di mana kita makan, terus budayanya kayak apa, itu harus kita jaga. Dulu kalau kiai saya bilang silakan belajar ilmu dimanapun, tapi pulang itu bawalah tanaman yang kira-kira dibawa di lingkungan kita hidup. Artinya sekalipun kamu belajar dapat ilmu dari manapun, yang dibawa pulang itu yang kira-kira bisa diterima di lingkungan. Artinya tanah itu menerima untuk ditanamin. Jangan sesuatu yang tidak baik di lingkungan dipakai, nanti akan jadi masalah. Bahkan tanaman itu nggak akan berkembang. Ilmu itu yang seharusnya dikembangkan di lingkungan hidup kita, dikembangkan, disiarkan menjadi amalia yang baik. Tapi kalau sesuatu yang bertentangan langsung, ya jangan, akan jadi masalah. Hidup tidak, masalah akan timbul. Maka para wali itu seperti itu. Sekalipun pengetahuan beliau Wali Songo itu sesuai dengan pengetahuan orang-orang yang ada di wilayah Jazirah Arab, tapi tidak dipakai di Nusantara, nggak dipakai. Kenapa? Bertentangan dengan budaya, sehingga pelan-pelan budaya diterima budaya dulu, tapi budaya yang semula menunjukkan kekufuran ataupun kesyirikan dirubah isinya menjadi budaya yang Islami, seperti itu. Wabudut tanai, cara meninggalkan dunia, makannya sedikit, kenyangnya juga sedikit. Serta budut tanai, jangan suka dipuji. Dipuji dari siapa? Minan nasi, dari manusia. Karena dengan rasa senang dipuji itu, dia akan akan cari perhatian. Yang semula biasa-biasa saja jadi harus bersuntek, ya. Yang semula khusyuk ibadahnya jadi takhusyuk, gitu ya. Semua sudah biasa. Tapi karena senang dipuji jadi takhusyuk, aja khusyuk, ya. Senang dipuji, wah orang itu ibadahnya khususnya biasa, mimpin doa enggak nangis, diajak-ajak nangis, dan seterusnya. Sumbernya kenapa? Karena karena senang dipuji saja dari manusia. Fa innahu, sesungguhnya man ahabbat tana'a minan nasi ahabbat dunya wa na'imah, bahwa sesungguhnya orang yang suka dipuji dari manusia, ahabbat dunia, sejatinya orang itu cinta dunia, wa na'imah, dan berbagai kenikmatannya dunia, akan bertentangan dengan illatul akli wasa'i, akan bertentangan dengan tarkut dunia. Kalau dia sudah senang dipuji, maka bertentangan dengan meninggalkan dunia. Maka caranya tinggalkan dari senang dipuji. Persilahkan orang memuji, tapi jangan bangga dipuji. Lu biasa aja, dipuji ya monggo, mau nggak dipuji, mau dicaci apa dia, kita ya monggo. Sebatas tidak menimbulkan kegaduhan, yang nggak ada masalah itu. Berbeda kalau yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya kita bisa dipuji oleh Allah? Tentu kita lakukan segala sesuatunya lillahi ta'ala, tanpa ada tendensi apapun, karena yang namanya pamer dengan ujub itu beda-beda tipis, ya.
pamer dengan wujud itu sangat-sangat berbeda, tapi tipis sekali dapat itu nampak gitu. Waman sarro waman dan siapapun sarro yang menyenangkan terhadap orang tersebut. Apa ya? Waman dan siapapun sarro menyenangkan, sarro menyenangkan opoan naimu berbagai kenikmatan, kulun naimin ia semua kenikmatan, faliyada maka tinggalkanlah dunia terhadap dunia, wasana dan puji-pujian yang nasi dari manusia. Warwa dan telah memberikan riwayat sahabat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, beliau bersabda, man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya rahimatan wa man kanat niyyatuhud dunya farraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yaqihi min dunya illa ma kutiba lahu. Gini, hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda, man kanat niyyatuhul akhirah, siapapun orang yang niat amaliyahnya akhirat, berbuat apapun berniat untuk akhirat, untuk ridhonya Allah, untuk kemuliaan akhirat, jama'allahu, Allah akan mengumpulkan terhadap orang tersebut, jama'alahu, apa yang dikumpulkan, samlahu, perkara yang baik, perkara yang menyenangkan akan dikumpulkan oleh Allah untuk orang tersebut. Wa ja'ala ghinahu, dan Allah akan jadikan kekayaan orang tersebut dia qalbihi, di dalam hatinya. Artinya bahwa kaya bukan wujudnya atau hiliyah harta yang dikumpulkan, tapi kaya itu hati. Kaya itu hati, sekalipun tidak terwujud banyak, tapi merasa kaya, artinya cukup, merasa cukup dengan pemberiannya, itu yang namanya qanaah. Seberapapun yang dikuasai harta itu, kalau hatinya tidak kaya, ia akan rakus, akan gerangsang, sehingga terwujudnya koruptor itu bukan yang korupsi itu orang yang tidak mampu. Yang korupsi itu rata-rata orang yang kaya, tapi tidak kaya hatinya, sehingga sudah sebegitu cukup masih kurang. Terus kenapa? Karena dilandasi amaliyahnya tidak lil akhirah tapi lil dunia. Makanya orang yang amaliyahnya, perbuatannya diniatkan untuk akhirat, maka Allah akan tanamkan rasa cukup oleh Allah di dalam hati orang itu, dicukupkan di dalam hatinya. Wa atatuhu dunya rahimatan, bahkan akan didatangkan oleh Allah kebutuhan dunia dia, sebagaimana yang akan nampak rahimah, ya, itu dia dunia dipandang rendah, dunia tidak dibentukkan sebegitu menjadi kuncinya. Tidak, aku kalau tidak bisa makan itu aku mati, tidak, aku tidak bisa gapai itu saya akan, tidak, tapi santai, tercukupi ya, dia santai, tidak tercukupi juga akan selalu santai, tidak terbebani oleh dunia. Waman kanat niyyatuhud dunya, berbeda ketika orang itu niat orientasi dunia, farraqallahu alaihi amrohu, dia akan pisahkan, dia akan cerai-beraikan terhadap orang tersebut segala perkara-perkara orang itu. Wa ja'ala faqra baina ainaihi, akan Allah jadikan kefakiran dalam pandangan mata dirinya. Itu tadi, orang sudah harusnya cukup bahkan melimpah, tapi karena pandangan dirinya itu tidak dicukupkan oleh Allah,
maka akan muncul kerakusan, akan muncul segala sesuatu untuk bisa menguasai terus dan tidak ada habisnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan diberikan oleh Allah, tidak akan diberikan oleh Allah dari hal-hal dunia kecuali sesuai dengan apa itu ketentuan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu sekalipun nampaknya cukup, nampaknya melimpah, karena tidak ada rasa cukup dalam hatinya, ia akan sesuai dengan kodok-kodarnya saja. Dia mati dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak akan dikuasai, karena sebelum mati sudah jadi ribut oleh ahli warisnya, sebelum mati sudah menjadi masalah, nanti sudah mati lebih-lebih dia juga tidak punya apa-apa. Dan orang yang seperti itu dalam hidupnya susah akan mewujudkan hakullah, baik dalam tazkiyatul mal, menyucikan harta dengan zakatnya, ataupun dengan infak dan lain sebagainya. Biasanya akan susah untuk itu. Andaikan toh dia melakukan itu sebatas untuk pandangan sana, untuk supaya dipuji, dia lakukan untuk pamer, dia lakukan untuk ujub, sebatas untuk pencitraan saja, dan itu semua tidak membuahkan hasil, karena tidak lillahi ta'ala. Barang keluar tersalurkan kepada orang yang menerima, tapi tidak tercatat sebagai amalan yang maslahah dunia dan juga akhirat. Wal maqalatu tsaminatu wa ishrun, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, ini kayak semalam udah agak jelas suaranya, tadi malam sudah ngisi majelis agak ya udah terbuka suaranya, tapi ini kok parau lagi. Semoga dimaklumi dan memang kondisi demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.